Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi sauri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar budaya, Ibu Putri Citra Hati MSOS, dan kawan-kawanku semua yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang bertema budaya lokal dan agama Islam. Relasi antara Islam dan budaya merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan. Dalam Islam sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi perubahan zaman. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam selalu memunculkan dalam bentuk yang luas dan fleksibel. Ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat, kebiasaan, atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Sebagai agama universal, ajaran-ajaran Islam diharapkan dapat mengakomodir setiap kultur dan kebudayaan kehidupan para pemeluknya. Tidak terbatas ruang dan waktu, Islam yang lahir dan berkembang di wilayah Jazirah Arab tidak bisa terlepas dari kultur dan budaya masyarakat setempat. Dari itu, tidak jarang perilaku keberagamaan pemeluknya lebih dekat dengan nuansa Arab. Ibu Putri Citra Hati MSOS dan teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, dalam perkembangannya tidak sedikit pemeluk Islam mengekspresikan perilaku keberagamaannya dengan warna tempat asal agama tersebut lahir. Hal tersebut tidak bisa dipermasalahkan karena hal yang diperkaitkan dengan agama adalah hal yang privat dan selera. Yang menjadi problem adalah ketika sebuah atau kepatuhan dengan warna tertentu menjadikan seseorang beranggapan dialah yang paling benar, paling islami dan syar'i, sedangkan yang lain salah atau tidak sesuai dengan panduan Islam. Yang lebih parah adalah tuduhan atau cap bid'ah, khurafat, sesaat, dan kafir yang kemudian dilontarkan hanya karena tidak sejalan dan sama dengan pemahaman yang dia pegang. Padahal jika kita tengok dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum fikih atau hukum Islam, memperlihatkan bahwa perbedaan dalam pandangan keagamaan adalah hal yang biasa, dan persentuhan prinsip universalitas hukum Islam dengan kondisi budaya lokal adalah hal yang wajar. Gejala ini merupakan salah satu pemicu pemikiran pribumisasi Islam dengan prinsip mengakomodasi terhadap budaya lokal. Tentunya gagasan pribumisasi Islam yang tidak sampai meleburkan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan nilai-nilai universalitas Islam itu sendiri. Maka perbedaan hanyalah selera dan cara pandang dalam perilaku keberagamaan. Hal ini harus disikapi dengan adil dan bijak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi perpecahan dalam tubuh umat. Ibu Putri Citra Hati MSOS dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam masyarakat muslim di Indonesia menjadi sebuah tradisi ketika memasuki bulan Sya'ban. Masyarakat muslim di Indonesia mempersiapkan diri dalam upaya peningkatan amal ibadahnya, seolah-olah bulan Sya'ban menjadi fase pemanasan beribadah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mulai dari rutinitas puasa sunnah semenjak awal Sya'ban hingga pelaksanaan sholat tasbih dan yasin pada malam pertengahan bulan nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, "Sa'bana syahra wa ramadana, syahrallah wa sa'abana, al-matahara wa ramadana, al-mukafar, al-liman al-nasya." Itu Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan Allah.
Sya'ban adalah bulan yang mensucikan dan rahmat adalah bulan penghapus dosa. Hadis riwayat Imam Al-Dailami. Proses akulturasi antara Islam dan budaya terjadi pada saat bulan Sya'ban. Umat Islam khususnya di Indonesia dalam bulan Sya'ban banyak mengerjakan amal-amal antara lain berpuasa, terlebih pada saat pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Masyarakat beramai-ramai pergi ke masjid, musolah, langgar untuk melakukan kegiatan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali serta menjalankan ibadah puasa sunnah bulan Sya'ban keesokan harinya. Kegiatan semacam ini terus berlangsung setiap tahunnya. Selain amal ibadah yang dilakukan, sebagian masyarakat Muslim Indonesia juga menyiapkan acara-acara budaya antara lain seperti tarian-tarian serta mendatangkan dai untuk memberikan nasihat-nasihat agama. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.